Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 3201-3203 Bab 3201 Call It Biu. Ning Rufeng nyaris tidak menghalangi cakar ini, dan setelah menstabilkan sosoknya, dia segera berdiri di depan Xia Saner, memegang tinjunya ke arah Raja Angin Setan Kuning, dan berkata, "Aku mohon teman-teman Huang Feng Dao untuk membuka jaring, jangan bunuh aku biksu. Barang-barang lama, kamu mencari kematian." Melihat bahwa Ning Rufeng berani melawannya, Raja Angin Setan Kuning tiba-tiba menjadi marah, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan badai kuning yang aneh dan menyapu ke arah Ning Rufeng. Angin kuning yang menderu seperti kilat menyambar petir, dan seperti tanah longsor dan tsunami, ia mengandung energi yang aneh dan kuat, dan menghantam Ning Rufeng dengan kecepatan yang sulit ditangkap oleh para dewa. Wajah tua Ning Rufeng sangat ganas, dan dia dengan cepat menjepit formula ajaib dengan kedua tangan, dan mengucapkan teriakan panik, langkah ke-6 seni abadi, 5 harimau meraung di langit. Begitu deru jatuh, Ning Rufeng bergegas keluar dari 5 hantu harimau putih besar, dan membuka mulutnya untuk memuntahkan 5 sinar cahaya putih menuju badai kuning. Bum bum bum. 5 sinar putih menerjang badai kuning, dan suara gemuruh yang berat itu bertahan lama, sebagian besar cahaya putih menutupi segala sesuatu di sekitarnya, dan energi yang menakutkan mengalir deras. Tubuh para beku dengan tingkat kultivasi rendah di gerbang artefak kuno semuanya diangkat, dan sebagian besar beku sepenuhnya mendukung penghalang pertahanan untuk menahan dampak energi. Minum. Ningru membuat raungan histeris dari angin, dan dia menggunakan yang terbaik untuk melepaskan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya, dan ini hampir tidak menghalangi serangan badai Yellow Wind Demon King. Tapi di level ini, kamu juga ingin bersaing dengan raja ini. Setelah Raja Angin Iblis Kuning membuat sarkasme menghina, angin kuning lain bertiup di mulutnya, meningkatkan kekuatan badai kuning. Tiba-tiba, badai kuning berubah menjadi tornado raksasa, langsung menekan serangan 5 hantu harimau putih, dan menyerang 5 hantu harimau putih dengan kekuatan menekan dunia. Mengaum. Dalam deru keras dan ledakan, 5 harimau putih menjerit dari mulut mereka, dan tubuh mereka dihancurkan oleh badai kuning. Ning Rufeng secara fisik diserang, dan daging dan darah terkoyak oleh badai kuning, dan banyak noda darah muncul, dan darah melonjak. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak masih terlalu besar. Ning Rufeng pada hari-hari awal bumi abadi tidak cocok dengan Raja Setan Angin Kuning di Dewa Bumi Akhir. Setelah satu pukulan, tubuh tua Ning Rufeng tertiup angin kuning, dan seluruh tubuhnya berdarah dan mengerikan. Ayah. Setan kecil Ning tidak bisa lagi menahan emosinya, dan bergegas keluar dari kelompok pembudidaya sekte seni kuno, dan mengangkat Ning Rufeng yang hancur. Tinggalkan aku sendiri. Ning Rufeng mendorong Ning Xiaoya pergi dengan satu tangan, dan dimarahi dengan tegas. Hal-hal lama, raja ini telah cukup terkendali. Jika kamu berani menghentikanku tanpa kemampuanmu sendiri, raja ini akan membunuh kalian semua masa. Yellow Wind Demon King mengeluarkan raungan sengit, melepaskan tekanan spiritual mengerikan di seluruh tubuhnya. Para murid Gukimen semuanya dibuat tidak stabil oleh tekanan spiritual yang mengerikan ini, dan kaki mereka lemah. Tuan, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengan mereka? Para pembudidaya umat manusia tidak jujur. Saya tidak berpikir akan lebih baik untuk membunuh setengah dari para pembudidaya terlebih dahulu, dan melihat apakah mereka berani tidak mematuhi Tuhan. Beberapa pembudidaya pribumi di sisi Yellow Wind Demon King menyarankan satu demi satu, menunjukkan ekspresi tidak senang. Raja ini punya rencananya sendiri. Raja Iblis Angin Kuning menjabat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Jika bukan karena fakta bahwa gerbang artefak kuno adalah sekte di bawah Seven Secret Palace, Huang Feng Demon King akan memiliki gangguan seperti itu. Membunuh seorang penggarap dari gerbang artefak kuno, 7 istana suci, mengingat kekuatan gua angin kuning, akan memalingkan satu mata dan menutup yang lain. Tetapi jika Anda melakukan terlalu banyak, Seven Secret Palace tidak akan dapat menyusahkan mereka. Xia Saner mengumpulkan keberaniannya, mengertakkan giginya dan berteriak, "Yang mulia mungkin juga mendatangi saya, jangan menyakiti para biarawan lain dari gerbang artefak kuno." Yellow Wind Demon King mengangkat alisnya dan berkata dengan mencibir, "Gadis kecil, kamu memiliki sedikit tulang belakang. Karena kamu ingin mati, raja ini akan memenuhi kamu." Begitu suara itu jatuh, Yellow Wind Demon King meniup angin kuning dan menyapu Xia Saner dengan kecepatan kilat. Tanpa sadar berbicara, Raja Iblis Huang Feng menjepit leher putih salju Xia Saner dengan satu tangan, dan sedikit lelucon terungkap di sudut mulutnya. Saner. Tidak. Mata Ning Xiaoyao merah, dan hatinya bengkok. Melihat Huang Feng Demon King menekan tangan besar ke dahi Xia Saner, mata Landen Sen terpecah, dia akhirnya tidak bisa duduk diam, dan mulutnya berteriak, "Biarkan dia pergi, aku akan memberitahumu harta surga dan bumi." Di mana itu? Di tengah gemuruh, Landen Sen bergegas keluar dari kerumunan. Sejenak, semua mata para kultivator fokus pada Landen Sen. Yellow Wind Demon King tidak bisa membantu tetapi juga memandang Landen Sen.
Dari sudut pandang yang menarik, selama Landen Sen tetap berada di tempat dia diam, mungkin tidak ada apa-apa sama sekali. Tapi emosi yang kuat di dadanya memberitahunya bahwa dia tidak bisa menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Jika dia menyaksikan Xia Saner terbunuh, Landen Sen tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri. Bocah bodoh ini bisa membuat marah orang tua itu. Ning Rufeng memukuli dada dan kakinya, dan sudut mulutnya terus berdarah. Landen Sen mengatakan kalimat ini, yang berarti hidupnya mengkhawatirkan. Yellow Wind Demon King pasti akan mengkonfirmasi keaslian pencarian jiwanya. Landen Sen, kamu idiot. Ning Xiaoyao mengertakkan gigi peraknya, dan dia tidak bisa mengerti mengapa Landen Sen ingin mati di pusat perhatian. Situasinya sudah mati sekarang, Raja Setan Angin Kuning ini terlalu kuat, dan tidak ada cara untuk membalikkan situasi. Saudara muda Sen. Xia Saner menangis. Dia tidak lagi mau memikirkan mengapa Landen Sen melakukan ini, dia hanya tahu bahwa Landen Sen bersedia mati demi dirinya sendiri. Pada saat ini, Xia Saner tidak memiliki pikiran lain di dalam hatinya kecuali dipindahkan. Yellow Wind Demon King melirik Landen Sen dan mendengus dingin, "Nak, sebaiknya kau tidak bercanda." Landen Sen tanpa ekspresi, "Saya tidak bercanda dengan Anda. Saya tidak hanya tahu keberadaan Tian di Baojian, saya juga punya beberapa informasi di sini, saya pikir Anda akan sangat tertarik." Setengah abadi, bagaimana Anda bisa membiarkan Anda berbicara omong kosong di depan Tuhan? Penanam setan iblis bumi dengan baju besi perak berteriak keras, akan membunuh Landen Sen. Yellow Wind Demon King mengulurkan tangannya untuk menghentikan reparator iblis lapis baja dan mencibir, "Wah, raja ini akan memberimu kesempatan. Kamu bisa tahu, informasi apa yang kamu miliki." Sage besar angin kuning, peta harta karun, tanda-tanda langit, Landen Sen mengucapkan 3 kata ini dengan tenang. Hati Yellow Wind Demon King terkejut, matanya tiba-tiba meledak menjadi cahaya, dan dia meraung dengan liar, "Wah, mungkinkah kamu?" Wajah ngeri semua pembudidaya peri bumi di sampingnya menatap Landen Sen di sisi yang berlawanan, roh jahat yang menakutkan dan tekanan spiritual menyapu sekeliling, dan udara membeku pada saat ini. Penanam artefak kuno di sisi yang berlawanan tidak diketahui, jadi dia takut dengan nafas yang dilepaskan oleh pembudidaya iblis abadi. Landen Sen tidak takut pada wajahnya. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan menekannya ke tengah alisnya. Dia mencibir dan berkata, "Raja Setan Angin Kuning, saya hanya menghitung 3 kali. Setelah 3 kali, jika Anda masih tidak membiarkan saudara perempuan pergi, aku akan mengucapkan jiwaku dan menghilang selamanya dengan rahasia ini. 1, 2. Sebelum suara ketiga dihitung, Raja Setan Angin Kuning akhirnya berkompromi dan melemparkan Xia Saner yang telah ditangkap di tangannya ke udara, dan berteriak, "Wah, seperti yang kau inginkan." Boom. Sebuah kekuatan besar menindak Xia Saner, dan Xia Saner terlempar jauh. Bab 3202 Seven Holy Spirits of Meishan. Xia Saner akhirnya menstabilkan sosoknya dan kembali menatap Landen Sen, wajahnya yang cantik pucat, "Saudaraku. Kakak senior, cepat, semakin jauh kamu, semakin baik." Landen Sen mengeluarkan transmisi suara keras. "Saudara muda, mengapa kamu?" Xia Saner penuh dengan air mata dan hatinya hancur. Dia berutang terlalu banyak pada Landen Sen, Xia Saner lebih baik mati sendiri daripada membiarkan Landen Sen mati untuknya. Raja Setan Angin Kuning menatap Landen Sen dengan mata emasnya, dan berteriak, "Wah, aku telah membebaskan wanita ini. Sekarang aku harus memberitahu raja ini apa yang kamu tahu." Landen Sen dengan tenang berkata, "Raja Iblis Angin Kuning, saya tahu lebih dari yang Anda pikirkan. Saya bisa menceritakan semua rahasia, tetapi Anda harus membiarkan semua murid sekte artefak kuno meninggalkan tempat ini dengan aman." Wow! Begitu komentar ini keluar, langsung menimbulkan keributan. Semua pembudidaya sekte artefak kuno terkejut dan terpesona kagum. Tanpa diduga, untuk menyelamatkan seni bela diri, Landen Sen bersedia melakukan bahaya dengan tubuhnya sendiri. Semut peri setengah belaka, berani membuat 1 inci. Berani bernegosiasi dengan raja kita, benar-benar mencari kematian. Wah, siapa yang memberimu keberanian untuk menggoda raja? Beberapa iblis abadi bumi menjerit marah. Raja Iblis Angin Kuning menjentikkan jubahnya dan memberi isyarat agar iblis itu diam. Dia melirik Landen Sen dan berkata dengan kosong, "Nak, raja ini akan memenuhi permintaanmu, biarkan gerombolan di belakangmu berguling cepat." Setan-setan di kapal perang saling memandang, beberapa bertanya-tanya mengapa raja begitu mempercayai seorang anak kecil berambut kuning. Alasan mengapa Raja Setan Angin Kuning mengakomodasi Landen Sen adalah karena dia curiga bahwa Landen Sen telah mendapatkan gambar harta tersembunyi yang telah mengalir keluar dari Huang Fengling. Bukan kebetulan bahwa Landen Sen menyebutkan peta harta karun dan tanda-tanda langit, menunjukkan bahwa Landen Sen benar-benar mengetahui petunjuk vital. Raja Iblis Angin Kuning selalu sangat tertarik pada harta yang ditinggalkan oleh leluhur Huang Feng Daseng. Meskipun saya tidak tahu apa harta itu pasti ratusan kali lebih baik daripada benda jahat seperti Tian di Baojian.
Ning Rufeng berteriak dengan suara serak, Lenden Sen, bencana ini milik seluruh sekte Gukimen, dan Anda tidak perlu menanggungnya sendiri. Lenden Sen menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan ekspresi acuh tak acuh kepala, saya punya alasan sendiri untuk melakukan ini. Anda bergegas dan memimpin orang-orang seni bela diri keluar dari sini, semakin cepat semakin baik. Anak laki-laki Lenden Sen, Gukimen berutang budi padamu. Ning Rufeng mengertakkan giginya, tidak lagi membujuk Lenden Sen, dan berteriak pada para murid sekte, semua pembudidaya sekte artefak kuno mendengarkan perintah, dan segera mengikuti orang tua itu untuk mengungsi di sini. Iya. Semua murid sekte artefak kuno merespons dan melemparkan pandangan bersyukur ke arah Lenden Sen, tampaknya Lenden Sen mengucapkan selamat tinggal. Segera, Ning Rufeng memimpin sejumlah besar biksu artefak kuno untuk mengungsi dari Gunung Changluan dan terbang ke arah timur. Murid yang baik, hati-hati. Mata He Jian menunjukkan intoleransi yang dalam. Setelah menghela napas panjang, sosoknya yang kesepian mengikuti tim kultivator di gerbang artefak kuno. Ning Xiaoyao terbang ke Xia Saner dan menepi, Saner, ikut aku. Tapi saudara muda, Sen. Mata berlinang Xia Saner kabur dan dia tidak ingin pergi. Jangan bodoh. Lenden Sen mempertaruhkan kematiannya untuk menyelamatkan hidupmu, hanya berharap kamu bisa menghargai hidupmu, jangan sampai kamu terus mati. Ning Xiaoyao berteriak, menyeretnya sebentar, dan akhirnya membawa Xia Saner. Pergi. Xia Saner menangis karena hujan, dan emosinya runtuh. Ning Xiaoyao kembali menatap Lenden Sen, jejak kesedihan dan kesepian melintas di antara alisnya. Tanpa memikirkannya, Ning Xiaoyao membawa Xia Saner untuk mengikuti tim para biksu artefak kuno. Tidak lama kemudian, semua pembudidaya Gukimen telah meninggalkan Gunung Changluan. Nak, kamu harus selalu puas sekarang, kan? Raja Setan Huang Feng menatap Lenden Sen dengan ekspresi tegas, dan mendengus dingin. Kesadaran spiritual Lenden Sen memindai sekeliling dan dia merasa lega untuk memastikan bahwa para biarawan Kimen kuno telah mengungsi ke jarak yang aman. Tanpa para biksu artefak kuno itu, dia bisa melepaskan tangan dan kakinya. Hahaha, Sen ingin berterima kasih kepada Yang Mulia karena memberi saya kesempatan ini. Sayang sekali Sen tidak bermaksud menangkapnya dengan tangannya. Jika Anda ingin mengetahui rahasia harta karun, itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan ini. Lenden Sen menyeringai dan mencibir, menawarkan Seven Sages Tide Viewing Picture dengan kecepatan kilat, dan dengan panik memasukkan chaos spiritual power ke dalam Tide Viewing Picture. Sebelumnya, jiwa yang tersisa dari 7 Sage Meishan memasuki Seven Sages Watching Tide Chart, yang setara dengan memberi Lenden Sen kesempatan untuk menyelamatkan hidupnya. Lenden Sen hanya perlu mengaktifkan Seven Sages Viewing Tide Chart lagi untuk memanggil sisa-sisa Seven Sages of Meishan dan membantunya bersulang, tidak makan atau minum anggur, dan menemukan kematian. Setelah digoda oleh Lenden Sen sejauh ini, Yellow Wind Demon King sudah tak tertahankan, warna kekerasan melintas di wajahnya, dan tangan kanannya berubah menjadi cakar emas raksasa lagi, dan dia bergegas menuju Lenden Sen dengan kilat. Tolong tunjukkan 7 orang suci. Mata Lenden Sen seperti listrik, dan dia mencoba yang terbaik untuk menuangkan kekuatan spiritual yang kacau ke dalam chart Sage Watching Tide Seven Sages. Berdengung. Dengan restu dari sejumlah besar kekuatan spiritual yang kacau balau, ketujuh orang bijak itu tiba-tiba melepaskan cahaya keemasan Seng Ruo Liang dalam pemandangan pasang surut, dan 7 lampu keemasan mengalir keluar dari lukisan, berubah menjadi postur dari 7 orang bijak Meishan. Jiwa sisa dari 7 orang suci bangun pada saat ini. Bum bang bang. Tiba-tiba, 7 tekanan Rei melonjak menyapu seluruh dunia, dan badai tekanan Rei yang mengerikan menyembur keluar dari jiwa-jiwa 7 Sage Meishan yang tersisa, menyimpang ke segala arah seperti badai, dan perbaikan iblis pada kapal perang yang ditekan tidak bisa bernapas. Marah. Bos Yuan Hong membuka mulutnya dan mengeluarkan sinar keemasan merah, dan berlari ke cakar raksasa emas yang diserang oleh Raja Angin Setan Kuning dengan kecepatan yang hampir aneh. Ledakan. Deru gunung dan tanah memekakkan telinga, dan kedua lampu yang menyerang menyala, sama rata. Jiwa sisa Yuan Hong buru-buru mengeluarkan pukulan, nyaris tidak menentang serangan Yellow Wind Demon King, dan berkata dengan suara yang dalam, teman kecil Lenden Sen, panggilanmu kali ini tepat waktu. Katakan, panggil aku untuk menunggu. Mengapa? Senior Meishan Seven Sages, cepat bantu aku membunuh para pembudidaya iblis yang berlawanan. Lenden Sen menunjuk sejumlah besar perbaikan Demon Yellow Wind Cave pada puluhan kapal perang Lingzu di seberangnya, dan berteriak keras. 7 orang bijak Meishan. Raja Iblis Angin Kuning tiba-tiba berubah warna. 10 pembudidaya iblis abadi bumi di sampingnya juga menunjukkan kagum. 7 orang bijak Meishan adalah biksu paling terkenal dengan kekuatan gaib di wilayah Meishan, kecuali Dewa Erlang, Yang Jian. Kebanyakan dari mereka yang cukup senior telah melihat potret 7 orang bijak Meishan. 7 hantu tokoh manusia yang terbang keluar dari lukisan kuno misterius di depan mereka memang seperti 7 orang bijak Meishan yang legendaris. Perasaan kursif unik kekuatan supernatural yang luar biasa dari biksu ini tidak seperti palsu.
Namun, tidak seperti 7 orang bijak Meishan yang sebenarnya. 7 orang bijak Meishan, ini semuanya dalam keadaan hantu, kemungkinan besar tubuh jiwa yang tersisa. Cek, Nak Landen Sen, kali ini kamu bisa dianggap mengacaukan kita. Jin Daseng melirik ke barisan perbaikan iblis di seberangnya, memukul bibirnya tiba-tiba. Apa yang kamu takutkan? Ini adalah terakhir kalinya 7 saudara kita ditinggalkan di dunia, dan kita bisa melakukannya. Teriak Wulong dengan keras. Ya, jika kamu bisa bertarung sebelum jiwa dimusnahkan, kamu bisa merasakan makna hidup. Yang Xian tertawa keras. Saudara-saudara Meishan tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan siap untuk berperang. Bab 3203 Yu Chandai. 7 tubuh jiwa yang dipanggil secara acak berani mengklaim sebagai 7 orang bijak dari Meishan. Benar-benar konyol. Biarkan raja ini melihat, apa kau 7 orang bijak dari Meishan. Ada mencibir di wajah Raja Setan Angin Kuning. Dia tidak keberatan anak setengah peri di depannya memamerkan kekuatan gaib, dan dia ingin melihat sejauh mana anak ini bisa berjuang. Membunuh. Cahaya putih hantu jiwa sisa Hong Hong meroket dan berubah menjadi hantu kera putih di langit. Teknik abadi bumi, Huntian Mudra. Tiba-tiba, kera putih melepaskan tekanan spiritual yang kuat ke ekstrim, dan telapak tangan kanan besar yang mewah mendorong ke depan. Cahaya keemasan Seng Ruol yang bangkit dari telapak kera putih dan berubah menjadi jejak tangan emas besar. Wow! Jejak tangannya seperti gunung besar, menyerang puluhan perahu roh di sisi yang berlawanan dengan kekuatan menekan dunia. Serangan tiba-tiba menyebabkan biarawan gua angin kuning di sisi yang berlawanan meledakkan pot. Hadapi musuh. Semua perbaikan iblis di gua Huang Feng di kapal perang membasmi kulit kepala mereka. Pemimpin perbaikan setan berteriak keras dan segera memerintahkan iblis di gua Huang Feng untuk meluncurkan serangan balik. Untuk sementara waktu, berbagai serangan muncul dari kapal perang, dan badai api berwarna-warni dan kilat seperti gelombang besar, mengenai sidik jari emas yang besar. Bum bum bum. Suara keras itu membuat gendang telinga terasa sakit. Sidik jari tangan berlumpur Yuan Hong ditelan dan ditelan oleh serangan kekuatan magis seperti pasang iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan secara bertahap menghilang menjadi 0. Jumlah penggarap iblis gua angin kuning ini terlalu banyak, bahkan jika itu lebih kuat dari Yuan Hong, serangan yang dirilis mungkin tidak efektif. Saudara-saudara Meishan lainnya berubah menjadi tubuh mereka satu demi satu, masing-masing menampilkan kekuatan magis yang kuat untuk meluncurkan serangan sengit. Teknik abadi bumi, Fa Siang Tiandi. Bumi keabadian, buka gunung dan pecahkan tanah. Yang tertua kedua Jin Daseng berubah menjadi 4 gajah Taurus sendiri, dan melakukan 2 abadi bumi dalam satu nafas. Cahaya keemasan dari 4 ekor gajah emas melonjak, tubuh membengkak hingga ketinggian 30.000 kaki, dan sejumlah besar cahaya keemasan muncul dari tanduk, membawa kekuatan menakutkan yang tak terlukiskan dan bergegas menuju kapal perang roh di Gua Angin Kuning. Teknik abadi bumi, Mutiara Matahari Merah. Putra ketiga, Daili, berubah menjadi anjing matahari merah. Anjing raksasa itu terbakar dengan darah dan memuntahkan lebih dari selusin bola lampu merah dalam satu napas. Setiap bola lampu merah itu seperti peluru cahaya besar, dan itu mengenai terowongan angin kuning dengan akurat. Beberapa perahu roh. Teknik abadi bumi, Segel Zensan. Suzy tertua keempat berubah menjadi raksasa kuno di tubuhnya, dan mulutnya menyemburkan serangkaian segel yang berbentuk seperti gunung besar, dan menabrak kapal perang roh di Gua Huang Feng seperti meteorit. Teknik abadi bumi, Jieyan. Wulong yang kelima berubah menjadi lipan bayangan merah, dan melepaskan nyala api keemasan di sekujur tubuhnya, membentuk lautan api yang panas, dan menekan langsung ke arah perbaikan iblis Gua Huang Feng di sisi yang berlawanan. Keabadian bumi, ular putih menari dengan liar. Chang Hao yang lama keenam berubah menjadi ular berwarna perak di tubuhnya terbagi menjadi tiga hantu putih besar terbang menuju tukang reparasi iblis yang berlawanan, memuntahkan api beracun dari mulutnya, memilih orang untuk makan. Teknik abadi bumi, 5 gelombang udara. Ki yang tua memanifestasikan dirinya sebagai domba biru 5 warna, dengan 5 bola cahaya merah, oranye, biru, dan ungu memuntahkan dari mulutnya. 5 bola cahaya membawa kekuatan kehancuran yang menakutkan dan menabrak kapal roh yang berlawanan. Segera setelah pertempuran sengit dimulai, jiwa-jiwa yang tersisa dari 7 orang bijak Meishan dan para tukang reparasi iblis dari Gua Huang Feng bertarung bersama. Teknik abadi bumi, Guntur Naga Guis Hui. Landen Sen juga menyapu formasi dari samping, melepaskan guntur naga Guis Hui dengan seluruh kekuatannya, dan menyerang perbaikan iblis Huang Fengdong pada kapal perang lawan, tetapi dalam hal kekuatan tempur basis perbaikannya, kegunaan yang diberikannya hanya bisa dianggap lebih baik daripada tidak sama sekali. Semua jenis kilat dan guntur, api berkobar ke langit, gunung-gunung runtuh, bumi tenggelam, dan semua tanaman di sekitarnya dan bahkan tanah itu berubah menjadi tandus. 7 sage sisa jiwa Meishan sangat kuat. Para pembudidaya iblis yang bertarung di Gua Huang Feng tertangkap basah, dan mereka menghancurkan beberapa perahu roh di Gua Huang Feng dalam sekejap, dan hampir 7 atau 800 pembudidaya iblis dihancurkan.
Hanya satu wajah, kerugiannya sangat besar, wajah Raja Iblis Huang Feng menjadi agak jelek, dan dia segera memerintahkan 300 pemimpin iblis dan 10 dewa abadi bumi untuk bergabung dalam pertempuran. Meskipun jiwa sisa dari 7 orang bijak Mei Shen kuat, ada terlalu banyak pembudidaya setan di sisi yang berlawanan, dan 300 dewa abadi dan 10 dewa dunia sudah cukup sulit. Tanpa pembawa fisik, 7 orang bijak Mei Shen dalam keadaan jiwa ilahi telah sangat berkurang, dan di bawah pengepungan para pembudidaya setan, mereka secara bertahap mengungkapkan penurunan mereka. Setelah jiwa yang tersisa dari 7 orang bijak Mei Shen terpapar di ruang di luar Guanjiangkou, itu akan ditolak oleh hukum langit dan bumi, dan kekuatan jiwa secara bertahap akan menghilang sampai menghilang. Semakin lama, semakin dirugikan. Sial, ada terlalu banyak pembudidaya setan. Saudaraku, energi jiwa sisa kita menghilang sedikit demi sedikit, apa yang harus kita lakukan? Jika kamu terus menggunakannya seperti ini, kita tidak akan bisa bertahan lama. Kita merasa sedih jika kita tidak bisa mengalahkan orang lain, tapi kita masih fokus pada situasi keseluruhan. Aku juga tidak bisa mengambil Landen Sen dan melarikan diri. Sisa-sisa saudara Mei Shen menjaga Landen Sen di depannya, sambil menahan serangan dari segala arah, sambil membahas tindakan pencegahan melalui transmisi suara. Kera putih Yuan Honghua menembakkan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya, dan mengguncang 2 pembudidaya pribumi, membuka penghalang defensif, dan berteriak, kepala kelompok jenius ini adalah bulu angin kuning dengan darah unik. Sangat banyak, bahkan jika kita dapat membantu Landen Sen melarikan diri, Landen Sen juga sangat mudah dikalahkan oleh pihak lain, gagal untuk berhasil. Jejak keengganan dan keputusasaan melintas di mata Landen Sen. Dia mengertakkan giginya dan berkata, Senior Mei Shen Seven Sages, saya menyalahkan junior untuk kekuatan lemah mereka. Jika hidup mereka hilang di sini hari ini, para junior tidak kompeten. Landen Sen, kamu adalah penyelamat, kamu tidak bisa mati. Bahkan jika semua biksu di alam abadi mati, kamu tidak bisa mati. Mata Yuan Hong memerah dan dia meraung kesal pada Landen Sen. Hati Landen Sen terkejut, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sekarang ada cara lain untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yuan Hong menambahkan. Ada solusi. Landen Sen dan 6 saudara Mei Shen lainnya menyala dan bertanya bersamaan. Yuan Hong berkata dengan ekspresi serius, metode ini memiliki risiko tertentu. Pertama-tama, Anda harus mengubah Landen Sen menjadi postur setan bermata 100 tanpa syarat. Kemudian, jiwa-jiwa yang tersisa dari 7 saudara kita memasuki tubuh Anda dan memaksa semua sisa-sisa. Kekuatan jiwa dicurahkan ke dalam dirimu di antara biji ajaib. Dengan operasi sekuat itu, mungkin bagi Anda untuk mendapatkan kekuatan yang kuat dalam waktu singkat. Seharusnya tidak lebih lemah dari tingkat di mana Anda bertarung dengan 7 saudara kita di Istana Raja Sejati kali. Begitu dia mengatakan ini, dia langsung ditentang oleh saudara-saudara Mei Shen lainnya. Landen Sen adalah basis budidaya puncak setengah abadi, bagaimana dia bisa menahan kekuatan jiwa sisa kita? Kakak Yuan Hong, tidak butuh waktu lama bagi anak ini Landen Sen untuk menelan benih iblis, tidak mungkin untuk mengendalikan energi sebesar itu. Setelah benih iblis membawa terlalu banyak energi, diperkirakan dia akan meledak dan mati dengan rohnya sendiri. Ya, belum lagi bahwa tubuh abadi roh darah secara inheren tidak stabil. Setelah benih iblis memperoleh terlalu banyak kekuatan, sangat mungkin bahwa Landen Sen akan dimakan habis. Bahkan jika Landen Sen tidak mati, dia hanya akan menjadi tahu. Orang gila pembantaian. Yuan Hongli menolak kerumunan dan berteriak, sekarang tidak ada pilihan. Jika kita mengkonsumsinya lagi, ketika energi jiwa kita yang tersisa menghilang, Landen Sen akan mati.